Bapak Ibu saudara yang terkasih. Saya bersyukur kepada Tuhan karena di usia yang ke-28, terbalik, ke-82, ya, betul. Tuhan masih memberi kepada saya kesempatan melalui jemaat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan ini di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Saya akan membaca dari kitab saya dan Bapak Ibu saudara mengikuti dari kitab masing-masing. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berbahagialah kita semua yang bisa membaca dan mendengar dari firman Tuhan, dan berbahagia kalau kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Tema yang saya angkat untuk khotbah pada saat ini adalah Allah membantu umat Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Allah membantu umat Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, tanah perjanjian. Tentu saja kita bertanya, pada awalnya kita harus bertanya, mengapa orang Israel ada di Mesir? Mereka bikin apa di sana? Ya, kenapa mereka harus keluar? Nah, itu pertanyaan yang sangat baik. Ini latar belakang. Sebenarnya latar belakangnya itu cukup panjang. Kalau kita baca kitab Kejadian pasal 37 dan seterusnya, kita akan melihat mengapa ada orang Israel kemudian yang tinggal di Mesir. Tapi pertanyaan awalnya itu adalah, siapa sebenarnya orang Israel? Mereka ini dari mana? Orang Israel itu adalah keturunan Yakub. Dan firman Tuhan adalah dalam kitab Kejadian, kalau kita baca kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-28, di situ kita mulai menemukan nama Israel pertama kali ketika seorang malaikat Allah bertemu dengan Yakub, dan Yakub ada beristirahat di atas sebuah batu di Betel. Kemudian Yakub minta supaya malaikat itu memberkati dia, tapi malaikat itu tidak bersedia, dan Yakub menahan dia sampai pada pagi hari. Sudah mau pagi hari, malaikat ini sudah mau terangkat ini, tapi Yakub tidak mau. Lalu dia pukul paha Yakub di bagian kanan. Yakub menjadi pincang.
Dan itu juga menyebabkan katanya seluruh orang Israel tidak akan pernah makan daging dari ternak mereka pada paha atas bagian kanan karena gejala itu. Nah, kemudian malaikat ini tanya, kau nama siapa? Dia bilang Yakub. Lalu malaikat itu bilang kepadanya, sekarang kau bukan punya nama Yakub lagi, tapi kau punya nama adalah Israel. Is dalam bahasa Ibrani itu manusia, El itu Allah, jadi Israel itu artinya manusianya Allah atau orangnya Allah, umatnya Allah. Dan kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 28 itu dikatakan malaikat bilang kepada Yakub, kau punya nama bukan lagi Yakub tetapi Israel, karena kau telah bergumul dengan manusia dan Allah, dan engkau telah menang. Ya, itu juga ditulis dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat ini. Jadi Israel ini pertama kali disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 28 itu, dan kemudian menjadi nama yang sekarang ini menggoncang dunia. Ya, nama yang sekarang ini menggoncang dunia sudah. Karena Israel berani berperang melawan Iran. Iran itu jauh lebih besar. Iran itu kuat sekali, tapi Israel tidak peduli. Malah dia menyerang Palestina lagi sekarang, dan banyak orang marah. Ya, masalahnya adalah karena Amerika Serikat mendukung Israel. Dan di dalam Alkitab dikatakan, berkali-kali dikatakan bahwa barang siapa memberkati Israel akan diberkati, barang siapa mengutuk Israel akan dikutuk. Ini masalahnya yang bikin juga Israel kepala besar. Di Indonesia di sini, Indonesia tidak mengakui Israel. Tapi orang Kristen di Indonesia mengakui Israel. Di medsos itu di mana-mana, ya, dari Manado, dari Sulawesi Utara, dari Medan, dari Ambon terutama. Oh, Israel, itu orang dukung Israel. Papua juga dukung Israel, saudara. Papua dukung Israel. Saya dukung Israel. Saya dukung Israel. Karena firman Tuhan tadi itu jelas bilang, siapa memberkati Israel akan diberkati, siapa mengutuk Israel akan dikutuk. Nah, terima kau punya bagian toh? Kalau kau tidak mau. Jadi itu. Ya. Nah, mengapa sampai Israel ini bisa ada di Mesir? Itu cerita panjang, saudara. Tapi saya persingkat saja. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Alkitab kita, ya, mulai dari kitab Kejadian pasal 37 dan seterusnya, itu tentang Yakub dan anak-anaknya. Ya, dia memiliki 12 anak dan ada satu anak yang bernama Yusuf, dan Yusuf ini anak bungsu yang kedua, yang paling bungsu itu Benyamin. Yusuf ini sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub, itu diberikan pakaian yang bagus-bagus, makanan yang baik-baik dan lain-lain, disayangi, sementara yang lain-lain itu kurang. Karena itu saudara-saudaranya dengki, iri hati kepada Yusuf ini. Sehingga pada satu saat ketika Yusuf perintah oleh ayahnya itu, papanya, untuk pergi bawa makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang jaga ternak. Dia pergi bawa ke sana, dan waktu sampai di sana, begitu dia lihat dia bilang, ini apa ini? Ya. Laki-laki satu dia sudah datang, mari kita bunuh dia. Dia bilang begitu, mari kita bunuh dia. Tapi kakaknya yang tertua, Ruben, tidak mau. Akhirnya si Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur yang kering, sumur yang kering. Dia punya baju yang bagus, diambil, dirobek-robek, celup dalam darah, dan bawa ke papanya,
bilang bahwa dia sudah digigit oleh binatang buas. Dia sudah dimakan oleh binatang buas. Padahal ketika mereka angkat dia dari sumur, kebetulan ada lewat saudagar Mesir, mau pulang ke Mesir berjalan. Lalu mereka bilang, kenapa kita mau tanggung darah orang yang tidak bersalah? Mari kita jual dia sebagai dapat uang. Dan mereka jual Yusuf ke saudagar Mesir. Saudagar Mesir itu bawa Yusuf ke Mesir, dan di Mesir mereka menjual lagi Yusuf kepada kepala pelayan dari Firaun yang namanya Potifar. Lalu dia tinggal di situ, dia bekerja di situ, dia melayani di situ. Potifar punya mertua ini, dia suka Yusuf ini karena Yusuf ini cantik. Ya sebenarnya cantik untuk perempuan ya. Jadi dia bilang saja gagah. Pokoknya dia bagus lah. Sehingga satu kali dia mau memaksa Yusuf untuk tidur. Dan Yusuf lari meninggalkan dia, tapi dia dapat tangkap. Yusuf punya ujung jubah, dan ujung jubahnya itu dia pegang. Ini Potifar punya istri, dia pegang. Dia pulang, dia bilang, ini kau punya pelayan itu, Yusuf itu tadi dia mau perkosa saya. Coba itu. Dia cerita lain toh. Dan Potifar kemudian membawa Yusuf ke tahanan. Dan Yusuf ditahan. Di dalam tahanan itu ada tahanan-tahanan yang lain. Ada 2 orang tahanan yang pada satu saat kemudian bermimpi, dan ketika mimpi itu mereka sampaikan kepada Yusuf. Yusuf lalu memberitahu mereka maknanya. Dalam 3 hari ini akan terjadi. Dan itu betul-betul terjadi dalam 3 hari kemudian. Yang satu digantung di tiang, dan yang satu dikembalikan pada jabatannya sebagai pelayan dari Firaun. Tapi yang jadi pelayan Firaun ini dia lupa kepada Yusuf. 2 tahun kemudian Firaun bermimpi, dan mimpi itu hebat. Mimpi itu katanya ada 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil, dan lembu yang kurus 7 itu menelan memakan lembu yang gemuk 7. Begitu juga dia lihat katanya ada gandum yang isinya kosong isinya, dan gandum yang ada isinya yang kosong itu menelan yang ada isinya. Lalu Yusuf ingat kembali bahwa dia sebenarnya bisa menafsirkan itu, dan kemudian ini orang yang tadi sudah ditafsirkan dan dia kembali menjadi pelayan itu, dia bilang, aduh saya lupa sekali. Itu ada orang Ibrani 1, ada anak muda Ibrani 1 itu, dia bisa menafsirkan itu. Yusuf dipanggil, dia berganti pakaian baik-baik, dia dikeluarkan dari tahanan, dia datang dan menjelaskan kepada Firaun bahwa 7 lembu yang kurus itu, yang gemuk itu, dan 7 bulir gandum yang berisi itu adalah 7 tahun kelimpahan. Nanti akan terjadi 7 tahun kelimpahan di Mesir. Tapi 7 ekor lembu yang kurus dan 7 gandum yang tidak berisi itu artinya kekeringan. Jadi nanti akan ada 7 tahun musim yang baik, dan ada hasil yang baik sekali. Dan dia menganjurkan supaya Firaun mengumpulkan hasil-hasil gandum itu ke kota-kota tertentu supaya bisa bertahan nanti untuk 7 tahun kelaparan yang kemudian. Baru Firaun bilang, kalau begitu siapa di antara kita ini yang bisa mengatur itu? Kalau bukan orang ini, angkat orang ini. Lalu Yusuf diangkat, dan Yusuf berubah dari seorang pelayan, dari seorang tahanan menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Bahkan Firaun membuka cincin
cincinnya sendiri, cincin materainya, dia kasih pakai kepada Yusuf, dan dia bilang kepada semua orang Mesir bahwa di Mesir ini selain aku hanya Yusuf yang bisa menentukan apa saja. Jadi Yusuf menjadi pembesar. Nah, ketika dia menjadi pembesar, lalu dalam tahun kelaparan itu dia punya saudara-saudara datang. Ya, ini latar belakang agak rumit sedikit, tapi saya mau menjelaskan. Dia punya saudara-saudara datang. Saudara-saudaranya datang. Pertama kali dia tidak mau memperkenalkan diri, tapi dia kenal mereka. Dia kasih uang mereka kembali dengan gandum. Mereka pulang, dan waktu mereka buka, mereka punya karen. Dia ada uang, mereka takut setengah mati. Aduh, ini nanti kita orang bagaimana ya? Ketika ayahnya menyuruh mereka kembali yang kedua kali, mereka bilang kepada ayahnya, "Bapak, kita tidak bisa pergi untuk beli gandum lagi kalau kita tidak bawa Benyamin." Kenapa kamu kasih tahu begitu? Laki-laki itu dia yang tanya mau. Ya, kamu punya papa baik-baik, ya, kamu semua ada baik-baik, ya, dan lain-lain. Dan terpaksa kami kasih tahu, ya kamu punya papa ada baik-baik, kami ini ada 12 bersaudara, yang satu sudah hilang, tapi yang satu itu yang bungsu ada tinggal dengan papa. Itu yang Yusuf bilang, bawa Benyamin kemari. Kalau tidak kamu tidak bisa datang lagi beli gandum. Dan mereka akhirnya ya maklumlah, umur 28 tuh. Ya. Jadi ketika mereka datang kali yang kedua, Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka. Ya. Sesudah Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka, lalu Yusuf mengundang Yakub juga papanya untuk datang ke Mesir. Mereka datang ke Mesir 70 orang dan mereka tinggal di Goshen. Di Mesir, tempat yang namanya Goshen, tempat itu banyak padang rumput karena Yakub dan keluarganya ini punya banyak ternak. Jadi mereka tinggal di sana dan berkembang biak. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. 430 tahun. Dari 70 orang itu berkembang biak demikian rupa. Sampai banyak, jadi banyak. Sehingga kalau kita baca, ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, itu jumlah mereka ada 600.000 orang. 600.000 orang. Tapi 600.000 orang itu di situ ditulis hanya adalah laki-laki yang bisa berjalan kaki, yang kuat berjalan kaki. Yang tidak kuat, perempuan dan anak-anak pasti ada lagi. Jadi saya kalau hitung-hitung pakai rasio, kalau begitu jumlah orang Israel mestinya lebih dari 3 kali lipat. Jadi hampir 2 juta orang, katakanlah begitu. Saudaraku yang kekasih, 2 juta orang dibawa untuk keluar dari Mesir. Dan mereka hanya harus menyeberang Laut Teberau. Sesudah menyeberang Laut Teberau, mereka akan masuk di dalam berjalan di padang gurun yang begitu besar. Padang gurun Sinai. Padang gurun Sinai. Nah, mengapa saya tertarik kepada bagian firman Tuhan ini? Karena saya memang sudah pernah ada di situ. Saya pernah melewati padang gurun Sinai itu, cuma pakai mobil, pakai bus besar yang muatnya 40 orang lebih, bus yang mewah sekali, dan jalannya kencang sekali. Jalannya itu antara 100 dan 120 km per jam. Dan untuk melewati padang itu ada jalan yang sungguh-sungguh bagus, licin dan rata.
dan tidak ada halangan apapun, sehingga mobil itu bisa jalan 100 sampai 120 km per jam, dan itu jalan selama 4 jam baru tiba dekat Bukit Sinai. Tiba dekat Bukit Sinai. Saudara, saya sampai di sana, lalu saya bilang kepada pemimpin tur itu, saya mau lihat tempat di Bukit Sinai itu yang di dalam kita punya kitab suci itu cerita Musa melihat pohon-pohon yang terbakar menyala tapi tidak terbakar. Dia bilang, oh kalau begitu bisa. Dia bawa saya ke tempat itu, tapi dia bilang sekarang tempat ini sudah tidak ada. Di tempat ini sudah dibangun sebuah gereja oleh gereja Ortodoks Yunani. Gereja itu diberi nama Gereja Saint Christine. Saint Christine. Jadi ada gereja di situ, gereja kecil saja yang ada mungkin ini terlalu besar, ini barangkali 3 kali lipat lebih besar dari itu, dan siapa saja orang Kristen yang datang bisa masuk di situ untuk berdoa atau beribadah dan lain-lain. Dan di depan pintu mereka taruh kotak persembahan, kita hanya taruh persembahan di situ, dan saya ikut itu. Kemudian saya membayangkan, oh ini yang namanya Bukit Sinai ya. Ini yang tempatnya Musa dia naik. Saya mau coba naik juga, tapi pemimpin itu dia bilang tidak, bapak tidak boleh naik. Waktu saya telepon saya punya anak dia bilang, bapak tidak usah ikut. Nanti kalau terjadi sesuatu nanti tur yang lain bapak tidak bisa ikut lagi. Kenapa? Karena itu harus jalan naik cukup jauh, naik onta dulu, kira-kira setengah jam naik onta. Baru sudah naik onta itu ada tanjakan ke atas dan trap-trap begini yang jumlahnya 750 tangga-tangga begitu. Jadi saya terikut. Tapi di puncak itulah Musa bertemu dengan Allah. Allah berbicara dengan Musa, muka demi muka, walaupun Musa tidak melihat muka Allah, hanya melihat belakang dan kemuliaan Allah saja. Tapi Musa menerima ke-10 firman itu. Jadi lalu ya, mengapa orang Israel harus keluar? Karena orang Israel ditindas, saudara. Orang Israel ditindas karena apa? Karena mereka sudah menjadi lebih banyak dari orang Mesir. Firaun menjadi takut. Dan Firaun bilang, kalau begini terus ini bahaya. Nanti kalau kita perang, mereka ikut orang yang perang kita, lalu mereka nanti menjajah kita. Karena itu lebih baik suruh mereka keluar. Dan mulai saat itu ada rencana untuk mengusir orang Israel keluar, tapi Allah membela orang Israel. Ya, Allah membela orang Israel. Saya menerjemahkan sebenarnya Allah membantu orang Israel supaya orang Israel cepat keluar. Dan karena itulah yang pertama kali Allah buat itu adalah Allah menurunkan 10 tulah kepada Mesir. Dari segala macam tulah itu, tulah yang terakhir itu adalah tulah untuk membunuh semua anak sulung di Mesir. Mulai dari anak sulung Firaun sampai anak sulung semua masyarakat, juga anak sulung ternak pun terbunuh. Barulah Firaun usir mereka. Kalau begitu lebih baik suruh mereka keluar cepat. Lalu orang Israel keluar. Dan orang Israel mulai berjalan. Saya tadi sudah bilang bahwa ada sekitar 600.000 orang yang keluar dari Mesir untuk berjalan, dan mereka berjalan dipimpin oleh Tuhan. Tadi kita baca Allah menuntut umatnya itu, Tuhan memimpin orang Israel di dalam tiang api pada malam hari
dan tiang awan pada siang hari. Tapi selain daripada itu, Tuhan juga memberi kepada mereka makanan, yaitu mana. Mana pada siang hari dan pada sore hari ada burung puyuh yang Tuhan datangkan melalui angin timur dan jatuhkan di kemah orang Israel. Dan saya susah untuk membayangkan bahwa sekitar 2 juta orang berjalan. Dan saudara, kalau tadi saya bilang 4 jam jalan dengan mobil, orang Israel jalan di padang itu selama 40 tahun. 40 tahun. Sampai generasi yang keluar dari Mesir itu semua mati. Dan generasi baru itulah yang masuk nanti ke tanah Kanaan. Tapi pengalaman itu mereka dapat. Mereka harus makan mana, mereka harus makan burung puyuh, dan air keluar dari bukit batu ketika dipukul dengan tongkat oleh Musa. Ya, seperti kita baca dalam firman Tuhan di Masa dan di Meriba itu. Jadi Allah memang membantu umat Israel dalam perjalanan menuju perjanjian. Ya, jadi Allah yang pertama, Allah menurunkan 10 tulah itu, Keluaran pasal 7 sampai dengan pasal yang ke-12. Karena apa? Karena Firaun ini dia berubah pikiran. Ketika Musa dan Harun sudah berdoa untuk dia dan tulah itu berhenti, dia punya pikiran berubah. Tidak jadi. Kamu tidak boleh keluar. Sebab apa? Sebab orang Israel itu waktu itu diperbudak oleh orang Mesir. Mereka membangun kota-kota Pitom dan Rameses untuk menimbun mereka punya gandum dan lain-lain, dan menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa di Mesir pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian tulah yang ke-10 datang. Semua anak sulung mati, dari anak sulung manusia sampai anak sulung ternak, bahkan anak sulung dari Firaun sendiri pun mati. Lalu Firaun tidak bisa tahan lagi. Firaun bilang, ya, kasih mereka keluar. Lalu berangkatlah orang Israel, dan kalau kita baca itu ada sekitar 600.000 orang Israel yang keluar dari Mesir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah lalu kemudian mengeringkan laut Teberau. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Ini Allah bertindak untuk Firaun juga. Jadi ketika mereka sampai ke laut Teberau, laut Teberau itu adalah bagian utara, bagian selatan. Bagian utara itu sebenarnya adalah selat antara Mesir dan semenanjung Sinai. Di situ ada laut Teberau. Orang Israel mau menyeberang bagaimana? Allah bilang kepada Musa, kau punya tongkat itu, kau pukul air itu, maka air itu akan terpisah. Dan orang Israel berjalan melalui tanah yang kosong. Di sebelah-sebelahnya itu ada air. Orang Israel jalan. Tapi sementara orang Israel belum sampai semua di seberang, tentara Firaun dan Firaun sendiri sudah mengejar dan ikut mereka dari belakang. Mereka ketakutan. Tapi ada tiang awan dan tiang api yang datang mengganggu orang Israel, yang mengacaukan perjalanan mereka, juga mengacaukan mereka punya kereta-kereta dan lain-lain. Dan pada akhirnya Allah bilang kepada Musa setelah mereka sampai di seberang, Musa, kau taruh kau punya tongkat di air lagi. Ketika Musa taruh tongkat di airnya, maka air itu kembali lagi, dan seluruh laut Teberau itu penuh dengan air, menimbun atau menenggelamkan baik Firaun maupun pasukannya, semuanya terapung apa? Ya. Orang Israel bisa lewat. Jadi itu luar biasa. Itu kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Kalau saudara ada kesempatan, silakan baca
Ya, topiknya itu menyeberangi laut Teberau, dan sesudah menyeberangi laut Teberau, Musa menyanyi ya, satu buah nyanyian, kemudian juga Miriam juga menyanyi sebuah nyanyian. Orang Israel jalan terus sampai di Mara, kemudian sampai bukan di Mara ya, di Mara. Tempatnya itu bernama Mara. Tempatnya itu bernama Mara. Dan Elim. Di Elim itu karena ada pohon kurma 75 dan orang Israel bisa makan kurma di sana. Di Mara itu ada air, tapi air itu pahit. Dan Tuhan bilang kepada Musa, ambil satu batang kayu ini dan buang ke dalam air itu, maka air itu berubah menjadi manis. Jadi luar biasa penyertaan Allah itu. Kemudian ketika orang Israel sudah ada di seberang, Allah menolong umat Israel ini dalam perjalanan di padang gurun, dan itu yang kita baca tadi di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 itu. Mereka berjalan di padang gurun itu, mereka tidak melewati jalan yang singkat melalui orang Filistin, tapi jalan yang panjang melalui padang gurun Sinai. Dan padang gurun Sinai itu padang gurun yang luar biasa, saudara. Mengapa? Karena mereka tidak mau orang Israel nanti bertemu dengan orang Filistin, mereka berperang, lalu mereka takut kembali ke Mesir. Nah, pengalaman di padang gurun inilah yang luar biasa. Ketika mereka sudah ada di padang gurun dan mereka lapar, lalu mereka bilang kepada Musa, Musa, kau bawa kami di sini supaya kami mati di padang gurun ini kan, karena tidak ada makanan. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan bilang tidak apa-apa. Bilang mereka tunggu. Tiap pagi mereka tunggu, nanti akan ada makanan jatuh dari langit kepada mereka. Dan ada mana tepung yang dijatuhkan Tuhan, diturunkan Tuhan dari langit. Dan orang Israel mengumpulnya. Tapi malaikat Tuhan juga bilang kepada Musa, kasih tahu orang Israel bahwa yang mereka kumpul itu hanya untuk hari ini. Jangan ambil lebih. Kalau ambil lebih itu nanti berulang. Jadi tiap hari mereka ambil, tiap hari mereka ambil. Lama-lama orang Israel bosan juga. Orang Israel bilang, makan mana terus ini bagaimana? Di Mesir sana kita bisa makan daging. Lebih baik kita kembali ke Mesir. Lalu Tuhan memutus angin timur untuk bawa burung. Bawa burung puyuh. Burung datang, kemudian dijatuhkan Tuhan ke kemah itu, dan mereka mengumpulkan dan mereka makan daging sampai puas. Dan itu berlangsung selama 40 tahun. Itu luar biasa pemberian Tuhan. Dan setelah merefleksi ini, saya kembali lagi mau bilang bahwa beberapa waktu terakhir ini Israel ini sangat populer. Tadi saya bilang karena dia perang dengan Iran, lalu dia perang dengan Filistin, dan dia punya atlet 6 orang mau datang ke Indonesia, dan Indonesia bilang tidak bisa, tidak ada, kami tidak kasih izin datang sini. Kenapa? Karena Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalau orang Indonesia mau ke Israel, itu ada dua jalan. Pertama lewat Lebanon atau lewat Yordania, atau lewat Mesir. Ke Kairo dulu, baru lewat itu. Nah, waktu Tuhan memberkati satu keluarga yang mensponsor saya untuk pergi 9 tahun lalu, ya, tahun 2016, bulan September 2016, itu saya pilih lewat Mesir. Supaya apa? Supaya bisa lewat padang gurun itu. Ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Jadi di dalam kitab Keluaran tadi itu kita sudah lihat
pasal 13 itu ayat 17 sampai 22, Tuhan mempersiapkan makanan untuk mereka pada waktu pagi, sore dan malam, dan Tuhan juga mempersiapkan air untuk mereka di padang gurun itu. Jadi itu luar biasa. Kemudian sesudah Tuhan menuntun orang Israel itu sampai ke Bukit Sinai. Dan Bukit Sinai itu indah, saudara. Bukit Sinai itu indah. Walaupun saya tidak bisa naik ke sana, tapi banyak orang yang naik ke sana itu mereka bilang itu Bukit Sinai indah sekali. Apalagi di puncak bukit itu luar biasa, ya. Di mana Musa terima 10 hukum itu. Dan Tuhan, kalau kita lihat Allah memberikan 10 firman sebagai pedoman hidup, Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu Allah memberikan itu kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. 10 hukum, Dekalog, biasa disebut Dekalog. 10 hukum. 4 hukum itu yang berhubungan dengan Allah, dan 6 hukum lagi berhubungan dengan sesama manusia. Jadi dengan sesama manusia hukumnya lebih banyak, perintahnya lebih banyak daripada kepada Allah. Ya. Dan orang Israel memegang hukum itu sebagai 10 hukum yang tidak pernah mereka ingkari. Lalu ketika Allah sudah memberikan 10 firman itu kepada orang Israel, Allah menolong umatnya di padang gurun, dan ketika orang Israel sudah dekat untuk masuk ke tanah Kanaan, persoalannya ada lagi. Musa, Tuhan panggil, Musa meninggal. Lalu Yosua diangkat sebagai pemimpin. Yosua diangkat sebagai pemimpin. Tapi sebelum itu Musa memang sudah tahu bahwa Tuhan sudah akan panggil dia. Karena itu dia urapi Yosua, dan dia bilang bahwa kalau Tuhan sudah menyertaiku, Tuhan akan menyertaimu juga dalam memimpin orang Israel. Dan Musa bilang kepada dia, setiap kaki yang engkau injak di tanah perjanjian itu akan menjadi milik orang Israel. Masalahnya adalah ketika mereka sampai di sana ada sungai Yordan, ada sungai Yordan lagi. Nah, ini dia, ini ada sungai Yordan. Tapi pada saat yang hampir sama itu, Musa diangkat oleh Allah. Musa terangkat. Ya. Jadi kemudian ya, Yosua dia punya apa namanya jubah itu, ya, dikasih jatuh, dan Yosua ambil jubah itu, Yosua pegang jubah itu, dan Yosua lalu mengambil keputusan, dengan jubah ini saya pukul air ini, mungkin air ini akan merebak. Dan betul sekali Yosua memukul apa namanya sungai Yordan itu, dan sungai Yordan itu terbelah. Orang Israel masuk menginjakkan kaki ke tanah Kanaan. Mereka masuk ke tanah Kanaan, menyerang Yeriko dan seterusnya sampai seluruh tanah itu mereka pimpin. Nah, pertanyaannya itu sekarang adalah, mengapa sekarang ini Palestina belum diduduki? Ini kesalahan orang Israel sekarang. Kenapa? Karena waktu orang Israel mau keluar dari Mesir, dan Tuhan bilang kepada mereka itu, Tuhan kasih tahu kepada Musa itu, kalau kamu sampai di sana, semua orang yang ada di situ harus kamu habiskan. Tapi orang Israel mungkin karena sayang dan lain-lain seperti itu, dan ada juga yang menipu orang Israel, sehingga ada yang tidak dihabiskan. Mereka kawin mawin dan lain-lain, dan kemudian muncullah kelompok orang Filistin ini. Dan sekarang orang Israel bersusah hati. Ya, apalagi di tengah-tengah orang Filistin ini, Palestina ini,
muncul kelompok yang garis keras itu, kelompok Hamas itu, dan Israel menyerang Palestina. Ini sebenarnya bukan Palestina yang betul itu, tapi menyerang Hamas yang ada di situ. Dan kita mungkin harus berdoa banyak supaya Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Kenapa? Karena Israel ini kan bangsa yang kecil sekali toh, wilayahnya juga kecil sekali. Katanya luas wilayah Israel itu hanya luas kira-kira Jawa Tengah. Orangnya juga tidak terlalu banyak, tapi Israel ini menggoncang dunia sudah. Menggoncang dunia. Mengapa? Karena mereka lah di antara mereka lah hidup orang-orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Yang membuat bom atom pertama itu orang Israel, walaupun mereka tinggal di Jerman. Yang membuat pesawat terbang pertama orang Israel, orang Yahudi, walaupun mereka tinggal di luar negeri. Dan kalau sekarang ini kita semua pegang HP, ya itu dia. HP orang Israel yang bikin. Dan semua internet, WhatsApp itu, FB dan lain-lain, semua Israel yang diciptakan. Jadi bagaimana? Ini negara kecil, tapi yang sangat berkuasa di bidang teknologi. Kenapa? Karena mereka orang pintar-pintar itu semua ada di mereka yang tersebar ke seluruh dunia. Saya tidak tahu di Indonesia ada berapa banyak orang Yahudi, artinya keturunan Yahudi. Ya. Tapi saya baca di internet dikatakan bahwa orang keturunan Yahudi yang paling banyak itu ada di Minahasa katanya. Ada di Minahasa. Jadi ada di Manado di sana. Orang Yahudi katanya yang paling banyak di Indonesia ada di sana. Ada satu kelompok kecil yang dijaga, yang dipelihara. Jadi walaupun kita tidak ada hubungan kenegaraan dengan Israel, tapi kalau mau berkunjung ke Israel bisa, ya. Itu yang tadi saya bilang lewat Lebanon atau lewat Yordania atau lewat Mesir. Ya. Tuhan mau tolong dan Tuhan pimpin. Saudara, yang terakhir ini, yang kelima, Allah mengeringkan Sungai Yordan. Tadi saya sudah singgung, Sungai Yordan itu dipukul dengan baju dari Musa yang berjatuh, kemudian sungai itu menjadi kering. Ya, bukan baju dari Musa, baju dari Yosua sebenarnya. Ya, jadi murid pengikut Yosua itu yang ya, Israel bisa menyeberang dan menduduki tanah Kanaan. Kalau kita baca di dalam kitab Yosua pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-6. Jadi Tuhan menuntun perjalanan panjang orang Israel itu menyeberangi padang gurun Sinai yang begitu hebat dan membawa mereka sampai masuk ke tanah perjanjian. Dan kita harus bersyukur bahwa Israel sekarang ini menjadi satu negara yang negara yang merdeka. Walaupun Indonesia tidak mengakui Israel sekalipun, tapi sekian puluh dan sekian, ada lebih dari 100 negara di dunia ini yang mengakui Israel, terutama negara-negara yang ada di Pasifik dan lain-lain. Yang tidak mengakui itu biasanya yang ada di Timur Tengah, tapi ada di Amerika Latin, di Eropa, dan di Pasifik semua mengakui Israel. Ya. Jadi mari kita berdoa terus untuk Israel. Tuhan tolong umatnya ini untuk terus dapat menjadi saluran berkat kepada manusia, karena berkat yang diturunkan kepada Israel itu juga merupakan berkat kepada seluruh
umat manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar sedikit dari latar belakang orang Israel, mengapa sampai mereka harus mengungsi ke Mesir dan tinggal di Mesir menjadi budak di sana selama 430 tahun, dan kemudian Tuhan menuntun mereka keluar menyeberangi padang gurun yang luas, padang gurun Sinai, sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi bukan generasi yang pertama, tapi generasi yang kedua yang masuk ke tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong dan berkati. Kalau kami refleksi kembali, hanya 2 orang dari generasi pertama yang bisa masuk ke tanah Kanaan, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, karena mereka berdua diangkat sebagai pemimpin untuk memimpin umatnya itu memasuki tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong umat Israel yang sekarang ini ada di dalam pergumulan melawan banyak bangsa-bangsa di dunia, terutama di Timur Tengah. Tuhan menguatkan, dan Tuhan tolong Perdana Menteri mereka Benyamin Netanyahu dan juga seluruh aparat untuk kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya bisa terbuka jalan, ada pada satu saat nanti Tuhan buka jalan supaya ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Pimpin kami sepanjang sisa hidup kami. Berkati semua anggota jemaat di dalam tugas dan pekerjaan mereka, di dalam segala sesuatu yang mereka jalani dan lakukan. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Di doa kami yang kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup.